kayak apa lagi coba di dunia kita? Kita nggak mikirin dosa, mati masuk surga. Bangke membahas sesuatu yang menarik ya. Dia pikir karena orang Kristen dosanya sudah ditebus, maka Kristen tidak perlu lagi mikirin tentang dosa. Secara khusus, ini ditujukan kepada Kristen yang setuju dengan sola gratia, yaitu hanya kasih karunia dari zat ilahi yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita dengar argumennya. Saya bilang begini, kenapa? Pertanyaannya tadi, kenapa kok masih banyak yang kekeh, masih banyak yang bertahan di situ? Ya di situ enak. Saya mau bilang sama antum mau nggak masuk? Antum melakukan dosa semuanya. Tapi dosa antum ditebus, antum pasti masuk surga. You don't have to do nothing. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Mau begitu? Ya mau lah semua orang. Enak. Enak kayak apa lagi coba di dunia kita? Kita nggak mikirin dosa, mati masuk surga. Mana ada yang begitu coba? Islam, nungging ente. Mencari ridha Allah. Bahkan sampai para ustadz, para kiai, para mualim, para tuan guru kita bilang, Islam tidak pernah mengajarkan engkau masuk surga karena ibadahmu, betul? Tapi karena iman dan takwa yang membedakan engkau di hadapan Allah, betul? Iman dan amal soleh. Coba bayangkan, Islam yang sudah susah-susah, ibadah, puasa, lalu setelah Ramadan mereka melakukan juga saum untuk yang sunnah, lalu sedekah, lalu sholat nggak putus, baik itu sunnah yang fardu maupun yang sunnah. Qiyamul lail. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, kau tidak perlu lakukan itu semua. Kau pasti masuk surga. Ada comfortness, ada kenyamanan yang ditawarkan. Gitu. Bagaimana? Apakah Anda merasakan keanehannya? Oke, mari kita bedah. Islam, nungging ente. Mencari ridha Allah. Bahkan sampai para ustadz, para kiai, para mualim, para tuan guru kita bilang, Islam tidak pernah mengajarkan engkau masuk surga karena ibadahmu, betul? Tapi karena iman dan takwa yang membedakan engkau di hadapan Allah, betul? Iman dan amal soleh. Loh, semua ustadz, kiai, mualim, tuan guru bilang, engkau masuk surga bukan karena amal ibadahmu, tapi karena iman dan takwa. Ini kan jadinya kembali ke masalah awal. Kristen percaya pada Yesus yang menebus dosa, sehingga Kristen gak perlu mikirin dosa. Diparalelkan menjadi Muslim masuk surga dengan memiliki iman dan takwa, sehingga Muslim gak perlu mikirin dosa. Wah, aneh ya. Ternyata problemnya sama. Cukup beriman, kita masuk surga, bukan karena perbuatanmu. Makanya dia segera meralat perkataannya dengan menambahkan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ternyata nggak cukup iman dan takwa saja. Harus ada amal soleh. Sekarang timbul masalah baru. Kenapa amal soleh menentukan surga, tapi amal ibadah tidak menentukan surga? Kalau diperluas lagi, apakah berbuat amal soleh tanpa perlu amal ibadah dapat memberikan surga? Apa yang membuat amal soleh lebih penting dari amal ibadah? Bagaimana Bangke menjawab pertanyaan ini? Dia menjawab dengan cara mencampurkan keduanya. Coba bayangkan, Islam yang sudah susah-susah, ibadah, puasa, lalu setelah Ramadan mereka melakukan juga saum untuk yang sunnah, lalu sedekah, lalu sholat nggak putus, baik itu sunnah yang fardu maupun yang sunnah. Qiyamul lail. Lihat sendiri kan, dia gabung amal soleh dan amal ibadah. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, kau tidak perlu lakukan itu semua. Kau pasti masuk surga. Pertanyaannya, kenapa harus lakukan semua itu? Bukankah para ustadz, kiai, mualim, tuan guru bilang, engkau masuk surga bukan karena semua yang disebutkan tadi? Jadi, kenapa dia tertawa? Mulai bingung. Saya sederhanakan argumennya ya. Jika yakin selamat, maka tidak perlu memikirkan dosa. Ini diketawain oleh Bangke. Sebaliknya, jika kita harus berbuat baik dulu, maka kita belum tentu selamat. Bagaimana Muslim mendapatkan surga? Apakah cukup dengan iman dan takwa?
Seperti para ustadz, kiai, mualim, dan tuan guru katakan, atau harus ada perbuatan amal soleh. Jika iman dan takwa dapat memberikan surga, kenapa bangkai tertawa saat ada yang datang dan mengatakan, kamu gak perlu melakukan semuanya itu. Cukup beriman dan bertakwa. Kalau ternyata surga butuh perbuatan amal soleh, bukan amal ibadah, apakah beriman dan bertakwa kepada Tuhannya Islam belum menjamin surga dan masih bisa masuk neraka jika dia tidak melakukan amal soleh? Apakah ini menjadikan bersyahadat dalam keadaan sekarat adalah kesia-siaan belaka karena tidak sempat beramal soleh? Kenapa mau susah-susah beramal ibadah jika surga tidak ditentukan dengan cara ini? Silahkan Anda coba pikirkan. Beri tanggapan di kolom komentar ya. Ada jawaban lain yang saya temui. Walaupun jawaban ini masih simpang siur, karena ternyata banyak muslim yang tidak mengetahuinya, bahkan menentangnya. Tapi mari kita pertimbangkan. Main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya atau tidak percaya. Ya. Masuk neraka dulu, baru nanti diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad bolak-balik surga neraka untuk menyelamatkan muslim yang dipanggang api neraka. Mohon koreksi jika info ini salah ya. Sekilas jawaban ini, walaupun ditolak, masih lebih masuk akal. Karena semua orang berdosa, maka dipastikan semua orang akan masuk neraka dulu. Atau muslim yang timbangan dosanya lebih berat, dipastikan akan masuk neraka dulu, kemudian diselamatkan oleh Nabi dan pindah ke surga. Bisa gitu ya mengubah keputusan tuannya. Dan yang terakhir dipindahkan, ya orang yang syahadat dalam keadaan sekarat tadi. Di sini banyak detail yang berbeda-beda yang bisa dipertanyakan ya. Tapi nanti bahasan jadi kepanjangan. Bapak saya ke ujungnya saja langsung. Pertanyaan kritisnya. Bukankah ini berarti kembali ke problem awal? Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, kau tidak perlu lakukan itu semua. Kau pasti masuk surga. Ya, kalau sudah beriman dan bertakwa, tapi saya tidak melakukan semua amal ibadah maupun amal soleh, walaupun lewat neraka dulu, tapi akhirnya kau pasti masuk surga. Begitulah. Menurut Bangkai, ini lucu. Menurut kamu gimana? Jadi gimana dong menghadapi dilema ini? Apakah ada kepastian surga atau tidak? Apakah harus berbuat baik dulu atau tidak? Pesan Injil menjawab semua itu. Manusia jatuh dan mati dalam dosa. Yesus datang menjadi juru selamat manusia. Manusia bisa selamat karena hukuman dosa ditanggung oleh Yesus. Siapa yang menerima dan mengakui Sang Juru Selamat, maka dipastikan akan bersama di mana Sang Juru Selamat itu berada. Perbuatan baik dari orang berdosa tidak bisa membayar dosa. Tetapi karena pengikut Yesus Sang Juru Selamat telah memiliki kepastian itu, maka berbuat baiklah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus, bukan dengan motivasi untuk masuk surga. Maka semua perbuatan baik menjadi tidak memiliki motif yang egois, yaitu masuk surga. Inilah kebaikan sejati. Inilah pesan Injil. Seorang anak yang berbuat baik agar bisa terima duit dari orang tuanya akan berbeda dengan seorang anak yang berbuat baik karena telah menerima duit dari orang tuanya.
Oke, Tuhan Yesus mengasihimu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.